Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di dalam sejarah Jepang terdapat 3 samurai besar yang dijuluki 3 pemersatu Jepang. 3 samurai yang dikreditkan dalam menyatukan kembali tanah Jepang setelah selama ratusan tahun terpecah belah di dalam perang saudara. Periode di mana banyak klan samurai dan kepala daerah atau daimyo saling berperang dan memperebutkan kekuasaan antara satu sama lain. Periode yang dikenal sebagai Sengoku Jidai. Ketiga samurai ini adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Saya akan membahas ketiga jenderal hebat ini satu persatu. Dengan Oda Nobunaga yang paling pertama. Oda Nobunaga adalah seorang daimyo dari klan Oda di provinsi Owari. Ia memiliki ambisi yang besar. Nobunaga ingin menyatukan Jepang di bawah kendalinya, menggunakan banyak taktik militer jenius dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ia punya untuk meraih mimpinya itu. Bermulai dari seorang kepala klan yang cenderung kecil sampai menjadi salah satu jenderal Jepang terkuat di masanya. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidup Oda Nobunaga. Nobunaga lahir di kota Nagoya, Provinsi Owari pada tanggal 23 Juni 1534. Anak dari kepala klan Oda, Oda Nobuhide, dan istrinya, Dota Gozen. Nobunaga adalah ahli waris dari klan Oda. Tapi sedari kecil, Nobunaga terkenal dengan tindakannya yang cukup unik. Ia sering terlihat bermain bersama rakyat awam dan bergaul dengan berbagai kalangan. Hal ini dianggap kontroversial pada saat itu karena para samurai memiliki status sosial yang lebih tinggi dari rakyat awam. Tindakan Nobunaga ini dilihat sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik samurai, terutama pada klan Oda. Saking tidak sukanya mereka pada tindakan Nobunaga, orang-orang mulai menyebutnya sebagai Owari no Otsuki atau si bodoh dari Owari. Karena itu, meski dia adalah pewaris klan Oda sekaligus daimyo dari Owari, para samurai pengikut klan Oda sangat tidak menyukai Nobunaga. Ada 2 kandidat utama yang lebih disukai pengikut klan Oda untuk menjadi daimyo mereka. Mereka adalah Oda Nobuhiro dan Oda Nobuyuki. Nobuhiro ini adalah anak haramnya Nobuhide. Tapi meski begitu, banyak pengikut klan menyukai Nobuhiro karena dianggap lebih karismatik. Sama seperti Nobuyuki yang merupakan adik dari Nobunaga. Nobunaga diberikan kastil Nagoya oleh ayahnya ketika baru berusia 8 tahun, di mana ia dididik oleh beberapa guru, termasuk Hirate Masahide, yang menjadi guru terdekat Nobunaga. Nobunaga memulai kampanye militer pertamanya di usia 13 tahun bersama dengan ayahnya melawan klan Matsudaira. Disinilah Nobunaga pertama kali bertemu dengan Matsudaira Takechiho, yang nantinya akan menjadi Tokugawa Ieyasu. Singkat cerita, karena hasil konflik antara Oda dan Matsudaira, dengan bantuan klan Imagawa, Matsudaira Takechiho menjadi sandera klan Oda. Ia ditahan di kuil Honsoji di dekat kastil Nagoya, di mana Takechiho memulai pertemanan yang cukup dekat dengan Nobunaga. Di usia 15 tahun, Nobunaga dinikahkan dengan Nohime, putri dari Saito Dosan, kepala klan Saito, dan daimyo atau gubernur dari provinsi Mino. Klan Oda melakukan perjanjian damai dengan klan Saito agar lebih memperkuat posisi mereka jika terjadi konflik dengan klan Imagawa, rival terbesar klan Oda pada saat itu. Pernikahan Nobunaga dengan Nohime adalah syarat dari perjanjian damai mereka. Ketika ayahnya meninggal di tahun 1551, Nobunaga mendapatkan banyak cemooh karena bertindak tidak senonoh di upacara pemakaman ayahnya. Hal ini semakin memperburuk posisi Nobunaga di mata para pengikut klan yang pada saat itu lebih memilih paman atau saudaranya sebagai penerus klan. Hal ini diperburuk ketika di tahun 1553, Hirate Masahide, gurunya Nobunaga, melakukan bunuh diri. Dispekulasikan kalau Masahide melakukan ini sebagai bentuk protes atas kelakuan Nobunaga yang sering pandang enteng atas tugas dan tanggung jawabnya. Peristiwa ini membuat Nobunaga tersadar dan mulai secara serius melakukan tugasnya. Tapi pertama-tama, ia harus menyatukan kembali klan Oda yang pada saat itu telah terpecah di dalam krisis suksesi. Lawan pertama Nobunaga dalam kendali klan Oda adalah pamannya yang bernama Oda Nobutomo.
Oda Nobutomo menguasai kastil Kiyosu pada saat itu. Ketika ayahnya Nobunaga meninggal, Nobutomo langsung menantang otoritas Nobunaga sebagai kepala klan. Oda mengirim pasukannya untuk melawan Nobutomo dan berhasil mengambil alih kastil Kiyosu pada tahun 1554 Masehi, membuat Oda Nobutomo melakukan seppuku. Lawan lain atas kontrol klan Oda adalah adiknya Nobunaga, Oda Nobuyuki. Nobuyuki mendapat dukungan dari berbagai samurai kuat di dalam klan, termasuk jenderal ternama bernama Shibata Katsuie. Pasukan mereka bertemu pada pertempuran Ino, di mana Nobunaga memenangkan pertempuran ini meski pasukannya kalah jumlah. Ke atas kemenangan ini, para samurai yang pada awalnya mendukung Nobuyuki mulai bersumpah setia kepada Nobunaga. Kemenangan ini membuat Nobunaga sepenuhnya menguasai klan Oda sekaligus menjadi daimyo dari provinsi Owari. Para pengikut klan yang sebelumnya meragukan Nobunaga malah menjadi pengikut setia setelah melihat perubahan Nobunaga sejak kematian gurunya, Masahide. Musuh terbesar klan Oda pada saat itu adalah klan Imagawa. Kedua klan ini telah berperang selama berdekade. Di tahun 1560, kepala klan Imagawa, Imagawa Yoshimoto, mengumpulkan tentaranya yang berjumlah 25.000 untuk pergi ke kota Kyoto, ibu kota dari Keshogunan Ashikaga pada saat itu. Ia beralasan untuk membawa klan Ashikaga kembali mengontrol Keshogunan. Untuk pergi ke Kyoto, pasukan Imagawa harus melewati teritori klan Oda di Owari. Nobunaga tentu saja tidak mau menerima ini dan mengumpulkan pasukannya sendiri untuk melawan Yoshimoto. Tapi Nobunaga tahu kalau pasukannya kalah jumlah dari pasukan klan Imagawa. Untuk itu, ia mulai menyusun rencana desepsi dan tipu daya untuk melawan musuhnya ini. Pasukan Yoshimoto sendiri sudah memasuki wilayah Nobunaga dan mulai merampok sumber daya tanahnya. Mereka bahkan berhasil menaklukkan salah satu benteng pertahanan Nobunaga. Nobunaga berpikir kalau jika ia menargetkan Yoshimoto dan membunuhnya, maka pasukannya juga akan ikut hancur bersama dengannya. Maka itu, ketika Nobunaga mendengar kalau pasukan Imagawa sedang beristirahat di sebuah daerah bernama Okehazama, Nobunaga dengan pasukannya yang hanya berjumlah 2.000 itu melakukan serangan tiba-tiba. Pasukan Imagawa yang pada saat itu sedang beristirahat dan mabuk-mabukan tentu saja kaget dan panik. Tidak ada kohesi di dalam pertahanan mereka, dan karena itulah Imagawa Yoshimoto berhasil dibunuh oleh dua samurai bawahan Nobunaga. Nobunaga berhasil menghancurkan moral pasukan Imagawa dan berhasil memenangkan konflik ini. Akibatnya, Nobunaga mulai terkenal dan disegani oleh banyak orang, baik itu musuh ataupun kawan. Di saat inilah klan Oda menerima salah satu sekutu terdekat mereka, klan Matsudaira, yang sebelumnya adalah bawahan dari klan Imagawa. Matsudaira Takechiyo, teman masa kecilnya Nobunaga, kini telah menjadi kepala klan Matsudaira. Dan setelah Takechiyo berjanji untuk menjadi sekutu Nobunaga, mengganti nama klannya menjadi Tokugawa, dan namanya sendiri menjadi Tokugawa Ieyasu. Sementara itu, klan Saito, klannya ayah mertua Nobunaga, memasuki masa krisis. Anaknya Saito Dosan, kakak iparnya Nobunaga, Saito Yoshitatsu, melakukan pemberontakan untuk mengambil alih klan Saito. Di tahun 1556, Saito Dosan meninggal di dalam pertempuran Nagaragawa, dan Yoshitatsu mengambil alih posisi kepala klan dan wilayah Mino. Nobunaga sebenarnya sempat mengirim pasukan untuk membantu ayah mertuanya itu, tapi harus mundur kembali setelah mendengar kabar tentang kematian Saito Dosan. Nah, di tahun 1561, setelah mengalahkan Imagawa Yoshimoto, Nobunaga mengalihkan fokusnya untuk merebut provinsi Mino dari tangan Saito Yoshitatsu. Kebetulan di tahun itu Yoshitatsu telah meninggal dunia dan anaknya Saito Tatsuoki menjadi kepala klan, seorang anak muda yang kurang berpengalaman dalam pertempuran. Karena itulah Nobunaga melakukan invasi provinsi Mino. Peperangan ini berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya klimaks pada pengepungan kastil Inabayama di tahun 1567, membuat Nobunaga menjadi daimyo dari dua wilayah sekaligus, Mino dan Owari.
Ambisi Nobunaga kali ini mulai terlihat jelas. Ia ingin menjadi penguasa Jepang seutuhnya. Ia bahkan membuat segelnya sendiri yang bernama Tenkafugu, yang berarti segala di bawah langit. Untuk memenuhi ambisi ini, Nobunaga mulai melakukan kampanye penaklukan ke provinsi Ise. Selain dari itu, ia juga ingin menjadi sekutu dari klan Asai, klan kuat dari provinsi Omi. Ia menikahkan adiknya, Oichi, kepada Asai Nagamasa sebagai bentuk penyatuan dua klan ini di dalam aliansi. Di tahun 1568, seorang pangeran dari klan Ashikaga, klannya Shogun, bernama Ashikaga Yoshiaki datang ke Nobunaga untuk meminta bantuan. Yoshiaki adalah adik dari Shogun sebelumnya, Ashikaga Yoshiteru. Yoshiteru telah dibunuh oleh klan Miyoshi dan membuat Ashikaga Yoshihide sebagai shogun boneka mereka. Karena itu, Yoshiaki meminta bantuan Nobunaga untuk merebut tahta itu dari klan Miyoshi dan menempatkan dirinya sebagai shogun baru. Nobunaga setuju untuk membantu Yoshiaki. Ia berpikir dengan membantu Yoshiaki, ia secara tidak langsung akan menjadi penguasa Jepang melalui Yoshiaki sebagai shogun bonekanya. Di tanggal 9 November 1568, pasukan Oda memasuki kota Kyoto, ibu kota Keshogunan Ashikaga, setelah bertempur melawan klan Rokaku di dalam perjalanan. Klan Miyoshi sendiri telah melarikan diri dari Kyoto dan membuat penobatan Ashikaga Yoshiaki ke tahta shogun berlangsung dengan sempurna. Nobunaga kini mengontrol kota Kyoto, tempat keluarga shogun dan kaisar Jepang tinggal. Dan karena itu, ia secara tidak langsung mengendalikan ibu kota Jepang itu. Disinilah Nobunaga bertemu dengan Akechi Mitsuhide yang sebelumnya bertugas sebagai pengawal Ashikaga Yoshiaki. Nobunaga mengundang Mitsuhide untuk menjadi bagian dari pasukannya dan Mitsuhide menerima tawaran itu. Sementara itu, Nobunaga mengambil kontrol pemerintahan shogun dengan membatasi kekuatan shogun itu sendiri dan membuat Yoshiaki sebagai bonekanya. Hal ini tentu saja melahirkan banyak musuh untuk Nobunaga. Hubungan Yoshiaki dan Nobunaga sendiri juga semakin lama semakin menjauh. Yoshiaki secara diam-diam mulai mengumpulkan sekutu untuk mendirikan faksi anti Nobunaga untuk merebut kekuatannya kembali dari tangan Nobunaga. Di tahun 1570, Nobunaga membuat Yoshiaki mengundang berbagai daimyo untuk datang ke Kyoto dan mengadakan pesta. Tapi klan Asakura menolak undangan dari Yoshiaki yang mereka tahu datang dari Nobunaga. Nobunaga sendiri mengatakan kalau penolakan Asakura atas undangan dari shogun adalah tindakan kriminal dan mendeklarasikan perang kepada mereka. Ketika sedang melakukan pengepungan kastil Kanegasaki, Nobunaga mendapat kabar kalau Asai Nagamasa yang menikahi adik Nobunaga, Oichi, telah mengkhianati perjanjian aliansi mereka dan berpihak dengan klan Asakura. Bersamaan dengan pasukan aliansi anti-Oda, pasukan Nobunaga pun terpukul mundur dari pertempuran ini. Peperangan pun terjadi antara pasukan aliansi Oda Tokugawa dan Asai Asakura. Beberapa pertempuran terjadi antara kedua aliansi ini, termasuk pertempuran Anegawa, di mana pasukan Oda Tokugawa berhasil memenangkan pertempuran itu. Konflik ini akhirnya berakhir di tahun 1573, di mana pasukan aliansi Oda Tokugawa dengan 30.000 pasukan mereka mengepung kastil utama Asai Asakura satu persatu. Klan Asakura dikalahkan setelah pengepungan kastil Ichijodani, dan klan Asai juga berhasil dikalahkan di pengepungan kastil Odani, dengan Asai Nagamasa melakukan seppuku. Selain dari Asai Asakura, pasukan Nobunaga juga harus memerangi pasukan biksu Buddha bersenjata bernama Iko Ikki. Nobunaga telah berperang melawan Iko Ikki ini sejak tahun 1570. Mereka terus menjadi duri di kaki Nobunaga karena kastil mereka yang berada di pegunungan tinggi membuat Nobunaga kesulitan untuk mengepung kastil mereka itu. Di tahun 1571, Nobunaga muak dengan pasukan biksu bersenjata ini dan memutuskan untuk mengepung Gunung Hiei yang terdapat kuil Enryakuji, salah satu kuil penting bagi Iko Ikki. Tapi bukannya mengepung, Nobunaga malah membakar hutan di bawah kaki Gunung Hiei yang merambat ke puncak sekaligus membakar hangus kuil Buddha tersebut, merenggut banyak korban jiwa termasuk rakyat awam.
Hal ini membuat Nobunaga dijuluki sebagai Raja Iblis karena menyerang kuil suci agama Buddha tersebut. Musuh paling terkuat Nobunaga di dalam koalisi anti Nobunaga adalah Takeda Shingen dan klan Takeda, daimyo dari provinsi Kai. Pasukan Takeda terkenal dengan pasukan kavaleri atau pasukan berkuda mereka. Pasukan aliansi Oda Tokugawa sering kesulitan melawan pasukan berkuda ini dan ditambah dengan taktik, jenderal yang kuat, dan kedisiplinan pasukan Takeda membuat Nobunaga kesulitan dalam melawan Takeda Shingen. Hal ini berubah di bulan Februari tahun 1573 ketika sedang melakukan pengepungan kastil klan Tokugawa, Takeda Shingen tiba-tiba meninggal dunia. Hal ini membuat koalisi Oda Tokugawa bernapas lega karena musuh terbesar mereka telah gugur. Takeda Shingen diteruskan oleh anaknya, Takeda Katsuyori, yang meski berbakat di medan perang, ia bukanlah ayahnya, dan apalagi bukan tandingan dari Nobunaga maupun Tokugawa. Memanfaatkan kesempatan ini, Nobunaga kembali ke Kyoto untuk berhadapan dengan Yoshiaki. Karena Nobunaga tahu kalau Yoshiaki lah dalang di balik koalisi anti Nobunaga ini. Sendirian dan tanpa sekutu yang tersisa, Shogun Ashikaga Yoshiaki melarikan diri dari kota Kyoto. Ketika Nobunaga tiba, ia secara resmi membubarkan Keshogunan Ashikaga, kesogunan yang telah menguasai Jepang selama ratusan tahun itu. Nobunaga kemudian melanjutkan peperangannya dengan klan Takeda. Selama konflik dengan Takeda ini, Nobunaga mulai mempersenjatai pasukan samurainya dengan senapan. Senapan kuno bernama Arquebus ini terbukti ampuh melawan pasukan berkuda klan Takeda. Di tahun 1575, pasukan Oda Tokugawa menang besar di dalam pertempuran Nagashino, di mana pasukan Takeda mengalami puluhan ribu korban. Dengan begitu, konflik antara klan Takeda dengan koalisi ini mulai berkurang. Mulai dari situ, mesin perang Nobunaga menjadi tidak tertandingi. Pasukan koalisi mereka mulai menyebar luas dan terus menaklukkan klan-klan yang masih independen. Di tahun 1580, Nobunaga telah menjadi samurai terkuat di Jepang, dengan 20 provinsi di bawah kekuasaannya. Nobunaga pada dasarnya telah memasuki babak penutupannya saja. Impiannya untuk menyatukan Jepang telah berada di depan mata. Di tahun 1582, kekuatan Nobunaga telah berada di puncaknya. Seluruh pasukannya tersebar di seluruh Jepang, terus melakukan proses invasi ke berbagai daerah. Di bulan Juni tahun 1582, Nobunaga melakukan perjalanan ke Kyoto hanya dengan pasukan yang minimal saja. Akechi Mitsuhide, yang selama ini telah mencari peluang untuk membunuh pemimpinnya itu, mengambil kesempatan ini untuk membunuh Nobunaga. Di tanggal 21 Juni 1582, ketika sedang beristirahat di kuil Honnoji, Nobunaga tiba-tiba diserang oleh pasukan Akechi Mitsuhide. Para pengawal Nobunaga berusaha melawan pasukan Mitsuhide, tapi semua itu sia-sia. Melihat tidak ada jalan lain, Nobunaga memutuskan untuk melakukan seppuku, mengakhiri impiannya untuk menyatukan Jepang. Akechi Mitsuhide akan menjadi penguasa wilayah Nobunaga selama 13 hari, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Toyotomi Hideyoshi membalas dendam kematian tuannya. Impian Oda Nobunaga untuk menyatukan Jepang kini jatuh ke tangan dua pengikut terdekatnya, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Oda Nobunaga ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.